Walama ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima mahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Walama ja'akum, maka setelah datang kepada mereka itu kitab yang dimaksudnya kitab Al-Quran, ya, yang dibawakan pada Muhammad itu min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima mahum, yang kitab Quran itu membenarkan kitab yang ada di tangan mereka. Quran mengakui, dalam Quran itu mengajarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yang lalu, yaitu Taurat kepada Musa, Zabur kepada Dawud, lalu Injil kepada Isa. Quran menyadari itu, mengingatkan bahwa itu benar, itu semua dari Allah, itu. Tapi ingat bahwa Taurat pun di dalamnya menyebutkan besok akan datang seorang Rasul, ya, yang namanya Muhammad. Itu. Padahal wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal mereka itu sebelumnya, ya, pada waktu agama yang lalu-lalu itu sudah tinggal oleh nabinya, oleh rasulnya, itu sudah banyak orang kafir. Maka orang yang pengikut Musa yang asli itu masih asli, itu juga dimusuhi oleh kelompoknya orang Bani Israil yang sudah kafir. Ini saling berperang juga. Jadi umatnya Musa yang sudah kafir karena sudah lamanya itu, ya, itu memusuhi kelompok lain yang masih disiplin mengikuti ajaran Musa itu. Nah, padahal mereka itu pada waktu itu, bolonya Musa sendiri itu bermohon pada Allah, ya Allah, mbok kami ini didatangkan seorang Rasul yang baru, supaya nanti bisa memihak kami, membantu kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Nah ini, jadi orang Yahudi yang asli aja berdoa seperti itu, supaya datang seorang Rasul baru, yaitu Allah beri Muhammad itu. Nah, supaya Muhammad itu memihak untuk memerangi orang kafir mereka itu. Tapi nyatanya setelah datang, ya, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka setelah datang kepada mereka seorang Rasul yang datang dari Allah, yaitu nama Muhammad, ma'arafu, yang mereka kenal itu, kafaru bih. Nah, mereka lalu mengingkari. Nah, mula-mula mereka minta datangkan Rasul baru supaya membantu mereka untuk mengusir orang kafirnya pada waktu itu, ya. Tapi setelah datang ma'arofu, apa yang sudah mereka kenal, kenalnya datangnya Muhammad itu karena sudah disebut dalam kitab Taurat. Nah, sudah kenal. Setelah kenal, datang kafarubi, lalu dia ingkar, tidak percaya kepada Muhammad dengan Al-Quran itu. Falaknatullahi 'alal kafirin, maka Allah melaknat kepada orang-orang yang kafir. Nah, termasuk tadi yang minta akan didatangkan Rasul baru, setelah datang tidak mau. Kok tidak mau mengikuti Muhammad? Berarti kaum Yahudi dulu, orang Bani Israil dulu yang dulu masih patuh, karena tidak ikut Muhammad, ya itulah termasuklah, dia itu termasuk kelompoknya orang kafir itu, dicap dalam Al-Quran itu orang-orang kafir juga itu. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan. Bi'sa mastarau bihi, alangkah jeleknya dia menjual diri mereka. Maksudnya menjual dirinya yaitu dengan mengkufuri, karena dia mengkufuri apa yang diturunkan Allah di Al-Quran. Jadi itu seolah-olah membeli, ya, menjual diri atau membeli itu, menjual diri supaya dia itu tidak mengikuti Muhammad, lalu mengkafiri Muhammad, karena ini bima anzalallahu, dengan apa yang diturunkan Muhammad. Jadi mereka itu mestinya ikut Muhammad, ajaran Quran, tapi dia tetap tidak mau. Jadi sama saja mereka itu membeli untuk dirinya sendiri sesuatu yang berupa yaitu mengkafiri. Yang dibeli itu dia itu mengkafiri apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran itu.
Apa masalahnya? Bagian. Mereka itu hanya sekedar ya dengki. Mengapa kok Al-Quran itu diberikan orang Arab yang dulu kalau ada Rasul mesti dari orang-orang Bani Israel. Kitab-kitab diturunkan Bani Israel. Lah sekarang kok Rasul itu sudah tidak diberikan kepada Bani Israel, diberikan kepada Muhammad. Lalu mereka dengki, iri itu. Karena iri, lalu mereka itu tidak mengikuti Muhammad. Karena apa dia? Makanya Allah mengatakan bagian ayunazilallahu min fadli. Dia itu hanya dengki, iri karena diturunkannya oleh Allah ya karunia kepada seseorang yang dikehendaki dari hambanya. Maksudnya karunia itu yaitu turunnya Al-Quran dengan kerasulan Muhammad. Itulah Muhammad yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang yang dikehendaki dari hambanya yang diberi jabatan Rasul dan kitab Al-Quran itu yaitu wujud Muhammad itu. Karena mereka tidak mengikuti karena dengki tadi, waba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka itu kembali kepada kemurkaan dari Allah atas kemurkaan. Maksudnya dia itu mula-mula dimurkai Allah karena mereka menyia-nyiakan Taurat. Diberi kitab Taurat yang dibawa Musa, mereka juga ingkar, tidak patuh. Lalu bahkan minta datang Rasul baru, datang Muhammad, dia ngingkar kepada Muhammad dan tidak mau mengikuti Al-Quran. Lah mereka itu berarti mendapatkan kemarahan atas kemarahan. Kemarahan pertama dia ingkar, menyia-nyiakan Taurat, dan yang kedua dia itu ingkar terhadap datangnya Muhammad dengan bawa Al-Quran itu. Walil kafirina adzabun muhin, walil kafirina adzabun muhin artinya bagi orang yang kafir itu adalah siksa yang menghinakan. Besok di akhirat dia masuk neraka. Nah, sekali lagi, jadi orang Yahudi itu mendapat kemarahan dua kali. Pertama mengingkari kitab suci Taurat, ya, menyia-nyiakan, tidak ikuti dengan sebaik-baiknya, tapi juga dia tidak mengikuti ajaran Rasul yang baru datang, yang terakhir, yaitu Muhammad dengan bawa Al-Quran itu. Lah itu semuanya oleh Allah dicap orang kafir. Lah ini walil kafiri itu dicap sebagai orang kafir itu yang ingkar pada Muhammad itu. Walil kafirina. Oh ini. Dan bagi orang yang kafir itu ada abu muhin, adalah siksa yang menghinakan. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haq musaddiqal lima mahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Lah kalau kepada orang Bani Israel, orang Yahudi tadi itu dikatakan wa idza qila lahum, dikatakan aminu, imanlah kamu sekalian orang Yahudi, orang Bani Israel itu bima anzalallah, dengan kitab yang diturunkan Allah, yaitu kepada Muhammad berupa Al-Quran. Jadi Allah mengingatkan Muhammad supaya tahu, ya Allah itu telah memberitahu. Yang dulu orang Yahudi itu kalau diberitahu, kamu hendaklah beriman ya Yahudi kepada kitab yang diturunkan Allah kepadamu Muhammad. Nah, kalau diperintah untuk masuk Islam, jawabnya apa? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka menjawab, nu'minu, kami beriman, bima unzila alaina, kami percaya kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat itu. Jadi kami ini sudah dapat kitab Taurat, nah saya percaya kitabku itu dan aku laksanakan itu. Dan dia mengatakan lagi, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka ngomong bahwa mereka itu mengkafiri bima wara'ahu, yaitu kitab Al-Quran yang kedudukannya itu di belakang kitab Taurat. Karena Muhammad datangnya setelah Musa, setelah Daud, setelah Isa, lah baru Muhammad. Lah mereka tidak mau itu. Kami mengatakan kami ingkar dengan kitab-kitab yang di belakangnya Taurat itu. Artinya tidak mau dengan Al-Quran. Wa wal haqqu musaddiqal lima mahum. Maka Al-Quran itu adalah yang benar dari Allah dan membawa kebenaran yang membenarkan kitab yang ada di tangan mereka. Jadi Quran itu benar dari Allah
ya isinya kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang dulu, termasuk kitab Taurat yang dipegang oleh kaum Yahudi. Nah, kalau dari ayat-ayat ini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang beriman Nasoro Yahudi sama saja, mereka tidak akan punya rasa ketakutan, khawatir, dan tidak akan punya kesedihan, itu semua dijamin Allah. Ya, kalau dilihat dari ayat ini kan itu pernyataan gak benar, dan mereka sendiri ngomong sendiri kan, orang Yahudi seperti itu. Kami hanya percaya kepada yang turunkan kami, dan kami kafir, tidak percaya, ingkar kepada kitab-kitab di belakangnya Taurat itu sendiri, termasuk Al-Quran. Padahal Allah jelaskan bahwa Quran itu adalah benar dari Allah, membawa kebenaran dan membenarkan kitab yang ada di tangan mereka itu. Kul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan Muhammad pada mereka orang Bani Israel, orang Yahudi itu, falima taqtuluna anbiya Allah, mengapa kamu kok membunuh nabi-nabi Allah min qablu, yang dulu, in kuntum mukminin, jika kamu itu memang beriman. Ini maksudnya apa? Orang Yahudi ngaku beriman kepada Taurat, ya. Terus Taurat itu berlangsung setelah Musa, sampai Musa meninggal itu sampai kira-kira 1000 tahun. Nah, di belakang itu untuk mengingatkan ajaran Musa itu Allah mengutus para nabi-nabi untuk itu menolong supaya ajaran Musa tetap dipatuhi oleh umatnya itu. Tapi mereka malah bunuh. Lah, karena mereka membunuh nabi-nabi itu, maka Allah merintahkan, katakan ya Muhammad, mengapa kamu kok membunuh nabi-nabi itu? Oh, ini nabi-nabi yang membantu menegakkan ajaran Musa, yang Musa sudah meninggal itu, yang dulu itu. Kalau kamu itu benar, kalau kamu beriman, betul-betul beriman kepada Taurat, kitabnya Allah, lalu itu sudah Rasulnya pergi, meninggal, diganti yang lain-lain, kok kamu bunuh? Imannya bagaimana itu? Seperti kok beriman.